Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita mau bikin video soal ini Samsung S21 Ultra. Ya, ini Samsung versi flagship tahun 2021 ya, S21 Ultra. Jadi mau kita bikin soal ininya, fitur apa, menu-menu di pengaturannya, di settingnya, di pengaturannya ini. Nah, jadi ini adalah ini menu-menu sub menunya dari ini asli dari bawaan pabrik ya. Ini belum ada saya utak-atik, yang baru saya tambahkan itu di biometriknya ini, di sidik jari. Ini di sidik jarinya ini baru ditambahkan ya. Di sidik jarinya ini baru ditambahkan. Itu aja yang saya ubah di handphone ini. Oke, sedikit saya selipin dengan bahasa Inggris ya. Oke, today I'm gonna make a review about this Samsung S21 Ultra. This is a flagship Samsung in year 2021. So I'm gonna make about this menu in this settings. This settings. I set this phone to Indonesia language, so I try to translate it to the English. So all of this menu only will be shown in Indonesia languages. So in this, we started from, maybe we can check this. I'm sorry if you can hear the sound of knocking like this. It's because I'm using stylus, third-party stylus, just to touch the screen and make it easier to write notes like this. Because using stylus, so it's better to write something in the screen, to pointing something. Sorry, maaf ya jika kita mendengar suara ketik-ketikan seperti ini. Ini karena saya memakai stylus ya, stylus aktif stylus dari Gojodok. Ya, ini makanya bersuara. Maaf kalau ada berisik-berisik suara ketokan seperti ini ya. Biar supaya bisa mudah untuk menunjukkan gini, kursor seperti ini gitu. Oke. So we start Oke, coba kita lihat dari atasnya ini ya. Ini tampilan apanya ini? Swipe downnya ini. This is swipe down menu from above. You can see this. Actually, we can add from this button. We can add this button by in this swipe down menu. We can first of all, I need to mention to you, I'm recording with screen recording software that's built into this phone. So in here you can see this in perekam layar is screen recording ya. Jadi perlu saya tambahkan sedikit ya. Jadi saya merekam ini pakai perekam layar bawah ini, perekam layar ini yang aktif warna biru ini. Nah, ini bawaan langsung dari handphone ini ya, bawaan dari Samsung S21 Ultra ini. Di S21 Plus juga ada. Ini
Nah kalau di settingan seperti ini, jadi kalau ini swipe down menunya ini, kita nggak bisa, saya nggak bisa ngasih tulisannya. Saya mau kasih coret-coretan gitu, nggak bisa di sini. Saya mau ngasih coretan begini tidak bisa ya, di atas itu ya. Ini di swipe down ini tidak bisa dicoret-coret. Oke, yang ingin saya tekankan adalah kita bisa menambah icon-icon ya, icon-icon di swipe down ini dengan cara menekan tombol plus ini, tombol yang plus ini. Nah, tinggal kita pilih mana yang mau kita tambahkan, tinggal klik baru seret ke bawah ini. Nah, kita bisa menambahkan ini atau folder aman ini atau apa gitu yang mau ditambahkan. Kalau ini terasa tidak perlu, bisa dibalikkan lagi ke atas, bisa disimpan lagi di atas. Ini bisa disimpan lagi ke atas ya. So in this swipe down menu, you can see we can add what menu we can add. Just pressing this plus button, press this plus button and just choose what icon you need to add. Just click and drag in here, maybe like this. Folder, secure folder. If you feel we don't need this, we can just drag it back again like this. Okay, and click finish, klik selesai. Dan lagi ada yang penting dari swipe dan menu ini. Kalau kita swipe seperti ini, misalkan kita mau mengatur center, coba lihat di bagian center, di bawah icon itu ada tulisan center. Tekan di centernya itu ya, tulisan centernya. Di tulisan centernya itu ditekannya, bukan di ikonnya. Coba ditekan, kita akan melihat menu-menunya. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan seterang apa senternya gitu. Kita aktifkan dulu. Nah, ini bisa, ini lampunya lebih terang, bisa kita atur ya tingkat kecerahannya. Ini hebatnya apa nih, bagusnya sistemnya. Nah, jadi kita bisa mengatur, terserah kita mau diatur ke nomor berapa gitu ya. So this is another good point about this Samsung things, because it's different from phone to phone. This is one UI from Samsung. In a flashlight, here, it is called center. We see this flashlight icon. We click this center, this flashlight, the writing below it. Click, don't click the icon, but click the letter. Click the word center. So we can set the brightness of this flashlight. Of course the brightness is changing. I can see this flashlight is changing at 5 stages. Okay, we can turn off. Or there is a secondary way. We can press and hold this flashlight icon, press and hold, so let's go back the same, also the same. So there's two way between press this letter, the word, or press and hold the icon. So jadi ada dua cara ya di lambang center ini. Bisa kita tekan ininya, tulisan centernya akan muncul seperti ini, atau ditekan dan tahan lambang senternya dan akan muncul tampilan seperti ini. Okay, so this apply to all this icon in here. Jadi semua icon ini kalau ditekan, di ikonnya ditekan lama dan dipencet apa hurufnya, bisa muncul ada pemberitahuan selanjutnya gitu. Jadi semua icon ini semua kalau ditekan lama dan
ikonnya ditekan lama dan kita pencet dan ditekan lama, dia akan memunculkan semacam pemberitahuan selanjutnya gitu. So all this icon is behave the same. If you press and hold the icon, we gonna see further information. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang agak membosankan ya. Maaf jika akan kepanjangan. Kita akan masuk ke pengaturan. Kita masuk ke pengaturan ini. Kita buka dan kita akan membuka satu-satu ya. Jadi handphone ini sebelum saya edit biasanya saya bikin video seperti ini bagi kalian yang penasaran seperti apa sih settingan-settingan awalnya handphone ini dari pabrik, seperti apa tampilan awalnya One UI ini dari Samsung ini. Kita lihat dulu, kita lihat dari ininya. Ini One UI versi 31 ya. Versi Androidnya masih 11. Jadi ini masih versi yang lama ya, patchnya masih 1 Maret ini, masih 1 Maret 2021. Lalu pembaruan Google Play nya ini Desember 2020 loh, berarti ini handphone belum diupdate ya. Ini pembelian di 22 Mei 2022 dan belum diupdate. 22 Mei 2022 belum diupdate ya. Ini masih versi One UI 3.1. So this is Samsung still versi UI One UI 3.1, Android version 11, Google Play update December 1st 2020, and this Android patch, Android security patch March 1st 2021. So I bought this phone May 22nd 2022, but they don't update this yet. I bought it 100% new. It is not as new as S21 Plus. For additional information, I bought Samsung S21 Plus at February 2022, and I got One UI version 4.0, Android version 12, Google Play system update April 1st 2022, and Android security patch level February 1st 2022. So this S21 Plus is better with update, or it depend from the seller who you buy. I don't know. Why don't update this S21 Ultra? But the seller say this thing is the box is repack. But I see the seal, as we can see in my older video, just one from behind this video. One video behind this, I see the seal, the plastic, the seal all is intact, it's not broken. So I believe this is 100% fresh on the box. Jadi ini handphone ini saya beli 22 Mei 2022, tetapi sistem pembaruannya masih pembaruan sistem Google Play nya ini masih Desember 2020. Apa ya? Sedangkan handphone Samsung S21 Plus yang ini saya beli di
saya ada handphone satu lagi yang S21 Plus ya. Saya beli di Februari 2022. Itu One UI versionnya sudah versi 4, versi Androidnya 12, One UI version 4.0 ya, Android versi 12. Google Play System update-nya 1 April 2022, Android security patch-nya 1 Februari 2022. Nah, jadi ini mungkin saya terima kata seller yang menjual ini adalah repack. Jadi tapi saya lihat kotaknya ini, kotak handphone ini saya ada di video sebelumnya. Video sebelum ini ya, ada videonya saya lihat segelnya itu benar-benar utuh ya, segel dari Samsungnya, segel dari Seinnya, terus plastik wrapnya itu yang ada plastik bening wrapnya itu yang dari Samsung itu benar-benar masih tertutup rapat ya semua. Jadi saya pikir Samsung ini mungkin, saya kurang tahu kenapa ini belum diupdate ya. Nah itu, jadi ini sebaiknya diupdate dulu handphone ini biar supaya masuk ke pembaruan One UI versi 4 dan versi Androidnya naik ke 12 ya. Okay, so I'm highly suggested to update this Android to latest version to make it come with One UI 4.1, 4.0, because I see there's better things with 4.0. With my S21 Plus I feel better. Oke, kita masuk ke ini yang tadi kita bahas yang agak membosankan itu. Akan saya buat secepat mungkin ya. Saya akan membuka ini satu-satu ini dari koneksi ini, suara dan getar. Saya akan terus ke bawah. Saya buka untuk yang tadi, yang penasaran seperti apa sih settingan di handphone ini awal bawaan pabrik ya. Sebelum saya edit ini saya akan mulai membuka satu-satu ya. So I'm start to opening one by one this sub menu, like this connection, like this sound and vibration, announcement. Sorry if this thing is getting boring. I try to make it as fast as possible. Okay, we start from connection. Di koneksi ini dia. Ini akan saya coba secepat mungkin ya. Bagi yang kalau ada yang penasaran bisa di pause dan dilanjutkan lagi ya untuk menontonnya. If you wonder, you can pause and watch it. Because I try to make it as fast as possible. Oke, ini di kecerahannya ini dia pakai adaptif ya, yang 120 Hz. Tapi perlu diperhatikan ini ada kesalahan penulisan ini. Dia membuat 120 GHz. Ini kok 120 GHz ya? Salah tulis ini. I see something make a wrong writing here. Why that's 120 GHz? It should be 120 Hz. Someone's put wrong advertisement, wrong marking. Oke. Kita lanjut. Menggunakan Vivid. Ini kelebihan dari Samsung yang S21 versi Ultra, ini bisa ada keluar WQHD ya, WHQHD, bisa 3200 kali 1440 pixel ya. This is the advantages from S21 Ultra. We can set the screen resolution to 3200 x 1440 WQHD plus.
instead of after I'm checking S21 Plus, I don't see any option to change resolution. There's no such as settings to change resolution, so there's no such things like this and this, because I can't open this submenu at all. Jadi di Samsung S21 Plus tidak ada settingan untuk mengubah-ubah resolusi ya. Tidak bisa muncul ini sama sekali. Ini juga, jadi resolusi layar tidak bisa resolusi layar ini sama sekali tidak ada ya di S21 Plus. Ini tidak ada, ini hanya ada di S21 Ultra ya yang bisa diubah. In S21 Plus this thing is not exist, so it's only available in S21 Ultra. Oke, kita lanjut. Aplikasi layar penuh. To the internet, so I cannot see the theme. Kita tidak bisa melihat tema ya karena tidak terhubung ke internet. Layar depan biometrik dan keamanan, biometric and security. Sidik jari, update keamanannya masih Maret 2021 ini. Update sistem Google Play masih Desember 2020. Why this update security is still March 2021 and system Google Play December 2020? I don't know. Samsung. Temukan ponsel saya Samsung Pas. Privasi, lokasi, Google, akun pencadangan, fitur lanjutan. Kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Aplikasi. Oh ya, saya hanya baru saja menginstal ini ya, AIDA 64 nih. Ini aplikasi sangat penting di Android ya. I'm only one installing application, AIDA 64. I believe this is one of the most important app in Android. You can see all many
information from phone by this application is must install ID64. Oke, kita ke manajemen umum. Aksesibilitas, update perangkat lunak tidak saya aktifkan. Dan yang perlu kita cek ini status ponsel ya, pastikan resmi ya. When something important, we must make sure this ponsel status official. We must make sure this official. This ponsel phone stats is, it should be official. So it's using charging like this, 9V 2.7 amp. Jadi charger 9V 2,7 ya, 9 kali 3 sekitar 9 kali 3, jadi 9 kali 2,7, anggap saja 9 kali 3 27, sekitar 27 watt ya, sekitar pakai charger 27 watt. Jadi Samsung menyarankan pakai charger yang 27 watt ya. So Samsung suggested to using if this 9V times 22.27, we got about 27 amp, 27 watt. So we suggest to using 27 watt of chargers, because you know, we in this flagship Samsung, they don't include chargers anymore. So we must supplying at least about 27 watt of chargers. I have tried to using 5 watt chargers, so that's things 5V 1 amp, and it works fine, just works fine, but very long to charge. But the phone is very cold, doesn't make generating heat at all. Jadi saya sudah coba pakai charger 5 watt ya, 5V 1 ampere, itu artinya 5 watt, dan memang lama ya mengecasnya, tapi handphone tidak panas sama sekali ya, tapi waktunya menunggu sangat lama ya, 5V 1 ampere. Di informasi baterai ini kita bisa melihat dia datanya 5000 mAh typical 5000 mAh, tapi yang pengujian dari sini IEC 61960 standarisasi ini terukur 4855 4850 mAh ya. Ini jarang sekali tepat di kapasitasnya itu ya, selalu di bawahnya. So based on this battery information, we can see this 5000 mAh typically, but they say with the standard IEC 61960 is 4.85 for 4855 mAh. Oke, satu yang perlu saya tekankan di sini di bagian ini perawatan perangkat dan baterai di sini. Nah, kalau kita buka di sini, kita klik di baterai ini, nah, klik di bagian bawah. Ini saya ini ya, ini aslinya seperti ini bawaan pabriknya. Dan kalau di S20 Samsung S21 Plus, di sebelah sini ada tulisan protect battery ya, melindungi baterai. Handphone S21 Plus saya dalam bahasa Inggris, saya di sini di bagian bawah sini ada tulisan protect battery, terus aktifkan seperti ini, mengaktifkan untuk ininya. Jadi di sini ada bagian protect baterai ya. Protect battery. To extend the lifespan of your battery, limit the maximum charge to 85%. Where's that option?
tidak ada di S21 Ultra ini. Jadi in the S21 Plus there is a protect battery option that says to extend the lifespan of your battery, limit the maximum charge to 85%. I very need that option in S21 in every phone, because we know full charge phone is this phone fully charged. My S21 Plus charging at full charge is 4.44 volt. 4.44 volt. Understand? This overcharging lithium. So I very need that option in all phone available on this art. I'm suggesting it. Jadi maybe we can get it in the latest update, maybe in One UI 4.0 like S21 Plus what I got. I hope after I'm updating this phone I got that option. I very need protect battery 85%. Very need that. Jadi semoga saja fitur itu akan muncul ya di pembaruan versi terbarunya, di versi 4.0 One UI 4.0. Semoga saja setelah diupdate akan muncul ya fungsi protect baterai ini. Semoga saja muncul 85%, karena itu sangat penting di handphone, karena handphone sekarang itu overcharging sampai 4,44 volt, sedangkan lithium itu seharusnya 4,2 volt sudah penuh ya. Oke, saya sarankan ini dimatikan saja ya, pengisi daya cepat ini saya sarankan dimatikan ya, biar supaya handphone tidak mengecas terlalu cepat. Jadi pokoknya handphone ngecas terlalu cepat dia bisa karena dia panas gitu ya. Itu musuh pertama baterai lithium itu adalah overcharging, yang kedua adalah panas ya. Jadi saya sarankan itu dimatikan saja. Ini saya sarankan ini dimatikan ya. I'm suggesting you to turn off this fast charging, because it's not good for lithium battery, let alone this thing. Apalagi yang ini ya, ini saya sangat tidak suka mengaktifkan super cepat. Tapi kita bisa mengaktifkan ini, terserah. Kita bisa saja mengaktifkan ini jika kita sedang berburu-buru ya, tidak apa-apa, sekali-sekali tidak apa-apa. So we can try to activate this and this when you in hurry, no problem. Just once from some occasion, it's no problem, not a big deal. But I'm suggesting you to turn off this option. I should turn off this thing like I used to be, because I don't like to charging too fast, because lithium not very good with overcharging and too fast charging. Dan ada yang penting di tampilan ini ya, di kemulusan gerakan ini sebaiknya kita pilih saja di adaptif ya, adaptif ini, karena saat kita pilih di adaptif ini dia akan masuk ke 120 Hz, dan begitu tidak handphone kita diamkan, jadi handphone ini misalkan tidak menunjukkan gambar yang bergerak, dia akan turun ke 48 Hz ya. Itu adalah minimal refresh rate-nya dari handphone ini. Tidak seperti yang diiklankan Samsung bisa sampai 10 Hz. Itu di review lain dan pernah saya coba juga. Jadi di sini ada penglihat IPS-nya, jadi cuma 48 ya. Di sini cuma 48. Paling kecil ya. So I'm testing this with adaptive, and when we watch this phone but there's no movement at all in this screen, the screen will adapting to 48 Hz
not 10 Hz as Samsung mentioned. I already tested myself. So sangat disarankan ya, tetap aktifkan yang ini ya, adaptif ini. Kalau kita pakai yang ini, jadi dia akan maksimal di 60 Hz, tapi mubazir ya, fitur handphonenya ini yang bisa 120 Hz jadi mubazir, sebaiknya diaktifkan saja. Tapi memang lebih memakan baterai ya, 120 Hz ini. Jadi kalau kita untuk ini kalau kita lebih memilih untuk baterai yang awet, sebaiknya ini saja lebih baik diaktifkan. Tapi kalau kita mau mencari layar yang indah, mencari gambar yang fluid, yang lancar, sebaiknya ini diaktifkan saja. Memang sedikit lebih boros baterai ya. So I'm suggesting you to turn off this adaptive screen. But if though is still consuming more battery, but we're not activating it, we're wasting this high quality screen. But if you're not so much recording high quality things or just reading something, we can turn off the standard. But we want watching something beautiful, watching something is very high resolution, we suggest to activating this adaptive. Okay, but something's come from the newest S22 Ultra. They come with 1 Hz adaptive, 1 Hz to 120 Hz, not like this Samsung S21 say 10 to 120 Hz. Actually just 48 Hz, the minimum. S22 Ultra can do 1 Hz, very true 1 Hz. That means very low power consumption. That's the advantage of the newest technology from S22 Ultra. Perkembangan terbaru dari S22 Ultra itu adaptifnya ini bisa dari 1 Hz sampai 120 Hz ya, dan saya sudah coba benar-benar aktif, benar-benar bisa 1 Hz ya. Jadi dia lebih hemat lagi baterainya. Saat kita melihat gambar diam, dia layarnya refresh rate-nya benar-benar turun jadi 1 Hz ya, sangat hemat baterai itu. GPU-nya benar-benar tidak bekerja ya. Ya itulah, tapi harganya masih mahal sekali ya, S22 Ultra itu ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah ini karena kita sudah mengotak-atik, kita sudah melihat kondisi defaultnya. Jadi saya mau sesuatu yang saya sarankan untuk diubah itu ya. Ini saya sarankan kita ubah ini, kita aktifkan ini, beri saya kenyamanan mata. Lalu kita setting. Ini hasilnya di sini ya. Hasilnya pertamanya di sini. Saya sarankan aktifkan sampai di sini ya, kenyamanan matanya sekitar 85%. Jadi awalnya di sini ya, awalnya di adaptif. Terus saya sarankan masukkan ke custom. Jadi saya sarankan yang di sini di sekitar 85% sini. Oh, ini hitungan 10 ya. Sekitar 85% ya. Nah, jadi kalau kita mau membaca tulisan, kalau kita membaca artikel, dia lebih nyaman ke mata karena tidak ada sinar biru ya. Sinar biru itu merusak mata ya. Sangat disarankan untuk mengaktifkan ini saat membaca teks. Tapi saat menonton film, ini sebaiknya dinonaktifkan ya. Kalau kita lagi menonton film atau mau melihat sesuatu yang jernih, ini sebaiknya dimatikan gitu ya. Tapi kalau untuk membaca ini sangat disarankan untuk diaktifkan ya. Oke, selanjutnya adalah ini. Nah, so I'm suggesting you to turn off this blue light filter, night mode, blue light filter, because it's very good for you when you're reading something, we're reading text. So we're not seeing blue light from this LCD AMOLED screen, because blue light is very not good for eyes. Okay,
but when we want to watching something beautiful, when watching something's very true color, we just turn off this blue light filter. Okay, and the next one I suggesting you, we turn out this night mode. Jadi yang saya sarankan adalah kita mengaktifkan ini mode gelap ini. Mode gelap ini sangat berguna ya jika kita, karena ini, nah ini dia akan aktif karena ini adalah AMOLED. Handphone AMOLED itu sangat berpengaruh kalau kita bikin layar gelap dia itu, karena itu kan lampu LED, ada LED yang hidup di layar ini, bukan IPS, bukan layar IPS ya. Ini benar-benar lampu LED, ada ribuan titik LED yang hidup. Jadi kalau ini waktu di warna hitam, kalau ini berwarna hitam, yang berwarna hitam ini lampu LED-nya ini yang di belakang ini mati ya. Jadi sangat menghemat listrik, sangat menghemat baterai ya. Jadi sangat disarankan untuk mematikan, untuk menghidupkan itu mode gelap ini untuk menghemat baterai, dan juga tidak silau untuk dilihat karena jadi sangat bagus untuk AMOLED. Mode gelap ini sangat bagus untuk AMOLED. So the dark mode is very good for AMOLED because all the single that dot in this LED is turned off when a bright screen like this. All the dot is turned off. This means very less power consumption. Oke, cukup sekian dulu ya. Maaf videonya sudah kepanjangan. Untuk berikutnya saya akan coba ke bagian kamera ya untuk di video selanjutnya. Maaf sudah kepanjangan. Terima kasih sudah menonton. Oke, thank you for watching. Sorry for the long video. Thank you for watching.